Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan tugas biologi. Ikuti keseruannya ya. Bye-bye. Izin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adam Manari, absen 3. Perkenalkan, nama saya Alvar Muhammad Zaid, absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra, absen 23. Perkenalkan, saya Muhammad Kais, absen 24. Perkenalkan, nama saya Raniten Bagida, absen 27. Hai, nama saya Ikrimah Nurhalidah, absen 22. Saya Adinda Webiola, absen 2. Saya Kisela Siskia Meka Aziz, absen 19. Saya Sanoba Aulia, absen 36. Saya Aurora Susti Wahida, absen 1. Hai, perkenalkan nama saya Chelsea Dina Sofenika, absen 8. Perkenalkan saya Azrael Paradis, absen 6. Saya Dristi Grining Ayunda, absen 16. Saya Citra Cahaya Maulida, absen 10. Hai, Perkenalkan, nama saya Nuria Hasna Maulida, absen 26. saya Dinda Anggrisa Tiara Bedani, absen 14. Saya Denisa Wamanadida, absen 12. Saya Fata Saulina Rahmantika, absen 17. Sebelumnya kami menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat yang pertama adalah bak air, yang kedua galon 15 ml, yang ketiga termometer badan, yang keempat timbangan berat badan, yang kelima pengukur tinggi badan, yang keenam stopwatch jam tangan, yang ketujuh adalah spidol, dan yang terakhir adalah selang. Untuk bahannya hanya air saja. Menghitung kapasitas vital paru-paru. Cara kerja. Yang pertama, kami mengisi bak dengan air sekitar separuh dari tingginya. Kemudian, kami memasukkan air ke dalam galon sebanyak 200 ml. Kami memberi tanda air tersebut dengan menggunakan spidol. Selanjutnya, kami melakukan berulang kali hingga airnya penuh, sambil membuat skala ukuran volumenya. Yang ketiga, kami meletakkan galon yang berisi air kepada posisi terbalik ke dalam bak air. Kemudian, kami memasang selang ke dalam galon dan mencatat tinggi airnya. Kesempatan berubah, ku yakin nyawa kita bertautan, datang berbagai cobaan, selalu menertawakan ramalan bintang, kartu tarot orang pintar, pembaca nasib. Namun aku bingung, kenapa ku tak pergi? Aku bingung, kalian masih di sini. Apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar ku berbagi derita? Mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung denganmu selama ku mampu. Kemudian kami mencatat tinggi airnya. Kemudian kami mencatat tinggi badan dan berat badan ke dalam tabel. Padamu ku
percaya. Tak masuk logika, tak masuk logika. Padamu ku percaya, padamu ku percaya. Tak masuk logika, tak masuk logika. Padamu ku percaya, padamu ku percaya. Tak masuk logika, tak masuk logika. Padamu ku percaya, tak masuk logika. Nama yang sama bertahan dalam ruangan hening tanpa suara, bertahan tak bergeming. Terlalu lama bersandar, kita tak terbiasa dengan celaka yang nyata. Diam tak berdaya, namun aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini. Apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar ku berbagi derita? Mungkin nanti semua justru membunuh hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung denganmu selama ku mampu, selama ku mampu. Di kehidupan kedua, semoga kau tak terlalu keras kepala. Atau mungkin ini bukan yang pertama, dan kita diberi kesempatan berubah. Ku yakin nyawa kita bertautan, dalam berbagai cobaan. Selalu menertawakan ramalan cinta, kartu tarot orang pintar membaca nasib. Namun aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kalian masih di sini. Apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar ku berbagi derita? Mungkin nanti semua justru membunuh hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung denganmu selama ku mampu. Sebelum berlari, kami menghitung frekuensi pernapasan selama 1 menit dan juga mengukur suhu badan sebelum berlari. Padamu ku percaya, tak masuk logika. Dan jangan lupa masukkan ke dalam tabel ya. Padamu ku percaya, tak masuk logika, tak masuk
percaya, padamu ku percaya. Tak masuk logika, tak masuk logika. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Setelah kami mengukur frekuensi pernapasan selama 1 menit dan mengukur suhu badan, kami bersama-sama berlari selama 10 menit. Setelah kami berlari selama 10 menit, kami segera menghitung frekuensi pernapasan dan mengukur suhu tubuh. Nama yang sama bertahan dalam ruangan hening tanpa suara, bertahan tak bergeming. Terlalu lama bersandar, kita tak terbiasa. Berikut adalah tabel hasil penguatan. Pertanyaan 1. Apakah suhu badan pada saat beristirahat berbeda dengan suhu badan setelah berlari-lari? Jelaskan alasannya. Ya, suhu badan saat beristirahat berbeda dengan setelah berlari-lari. Setelah berlari, suhu badan biasanya meningkat karena tubuh menghasilkan lebih banyak energi dan panas saat otot bekerja. Apakah frekuensi pernapasan pada saat beristirahat berbeda dengan frekuensi pernapasan setelah berlari-lari? Jelaskan alasannya. Ya, frekuensi pernapasan pada saat beristirahat berbeda dengan setelah berlari-lari. Setelah berlari, frekuensi pernapasan menjadi lebih cepat dibandingkan saat istirahat. Hal ini karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi dan membuang karbon dioksida hasil kerja otot saat beraktivitas. Oleh sebab itu, paru-paru bekerja lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Data frekuensi pernapasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jelaskan hasil analisisnya. Perempuan umumnya memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan laki-laki karena ukuran dan kapasitas paru-paru laki-laki biasanya lebih besar. Akibatnya, laki-laki dapat menampung lebih banyak udara dalam sekali bernapas, sehingga tidak perlu bernapas terlalu sering. Selain jenis kelamin, frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh aktivitas, usia, dan kondisi tubuh seseorang. Bandingkan data kapasitas vital paru-paru berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jelaskan hasil analisisnya. Kapasitas vital paru-paru pada laki-laki umumnya lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini karena laki-laki biasanya memiliki ukuran tubuh, rongga dada, dan kekuatan otot pernapasan yang lebih besar, sehingga volume udara yang dapat ditampung paru-paru juga lebih banyak. Bandingkan pula data frekuensi pernapasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan. Jelaskan hasil analisisnya sesuai dengan perbedaan masing-masing. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, berat badan, dan tinggi badan. Orang yang lebih muda biasanya bernapas lebih cepat karena metabolisme tubuhnya lebih tinggi. Orang dengan berat badan lebih besar membutuhkan oksigen lebih banyak sehingga napasnya cenderung lebih cepat. Sedangkan orang yang lebih tinggi biasanya memiliki paru-paru lebih besar, jadi frekuensi pernapasannya cenderung lebih lambat.
Berdasarkan data, apakah besarnya kapasitas vital paru-paru berpengaruh pada frekuensi pernapasan? Jelaskan analisisnya. Ya, kapasitas vital paru-paru berpengaruh secara berbanding terbalik terhadap frekuensi pernapasan seseorang. Berdasarkan data fisiologi pernapasan, semakin besar kapasitas vital paru-paru, maka frekuensinya pernapasan akan semakin rendah atau lambat. Sebaliknya, jika kapasitas vital paru-parunya kecil, frekuensi pernapasannya akan menjadi lebih tinggi atau lebih cepat. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan percobaan dan hasil analisis pertanyaan, dapat disimpulkan bahwa sistem pernapasan manusia dipengaruhi oleh aktivitas tubuh dan kondisi fisik seseorang. Setelah melakukan aktivitas fisik seperti berlari, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan meningkat karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan energi. Selain itu, kapasitas vital paru-paru berbeda pada setiap orang, dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan berat badan. Laki-laki umumnya memiliki kapasitas paru-paru lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga frekuensi pernapasannya cenderung lebih lambat. Orang yang memiliki kapasitas vital paru-paru besar dapat menampung lebih banyak udara, sehingga tidak perlu bernapas terlalu cepat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kapasitas vital paru-paru dan frekuensi pernapasan saling berhubungan serta menyesuaikan kebutuhan tubuh terhadap oksigen. Praktek dari kelompok kami, bila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.